Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sayadi SPD angkatan 25 kelompok 4, nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping anti korupsi serta penerapannya. Berikut ini akan saya tampilkan mind mapping saya mengenai tentang anti korupsi. Pembahasan mapping saya kali ini mengangkat tema anti korupsi, di mana terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, pengertian korupsi; yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi; yang ketiga, faktor penyebab korupsi; yang keempat, bentuk-bentuk korupsi. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi terdiri dari 5. Yang pertama, transparansi; yang kedua, kewajaran; yang ketiga, kebijakan; yang keempat, kontrol kebijakan; yang kelima, akuntabilitas. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab, yang dapat berbentuk uang, bujukan, hak-hak istimewa, atau berupa barang yang berharga. Contoh dari penyuapan adalah ketika seorang pengendara sepeda motor ditilang karena melanggar lalu lintas, lalu ia menyuap petugas polisi agar terhindar dari pengadilan. Yang kedua, penggelapan atau pemalsuan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus. Contohnya, memanipulasi jumlah orang yang membutuhkan pelayanan tertentu. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan penggunaan ancaman kekerasan atau menampilkan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme merupakan bentuk tindakan kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Yang terakhir, faktor penyebab korupsi. Faktor terjadinya penyimpangan korupsi ada 2 hal, yakni yang pertama, faktor internal. Faktor internal tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, persepsi terhadap korupsi. Ada anggapan yang menyatakan bahwa korupsi dapat meningkatkan derajat ekonomi. Yang kedua, moralitas dan integrasi individu. Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan penilaian keagamaan pada seseorang. Sayangnya, keagamaan hanya dipahami dan di kulit luarnya saja. Banyak orang yang mengaku telah menjadi penganut agama yang baik dengan menjalankan sholat, puasa, ke gereja, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-harinya masih tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 5. Yang pertama, sistem hukum. Yang kedua, sistem politik. Yang ketiga, budaya lembaga. Yang keempat, struktur dan sistem sosial. Yang kelima, faktor ekonomi. Kemudian selanjutnya penerapan di unit kerja.
Yang pertama, berkata jujur. Berani berkata jujur karena kejujuran adalah modal utama agar kita terhindar dari praktik anti korupsi. Kedua, menjalankan amanah. Menjalankan amanah sebaik-baiknya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Keempat, tanamkan rasa malu. Tanamkan pada diri sendiri rasa malu apabila kita terlibat kepada hal-hal yang terjumus pada perbuatan korupsi. Kemudian yang kelima, menjaga komitmen dan nama baik. Menjaga komitmen itu penting agar kita tetap selalu terhindar dari praktik korupsi. Sekian dari saya, terima kasih.